dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah.
Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Sembah dan puji nama Yesus karena Dia satu-satunya juru selamat kita yang layak disembah. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang lain yang boleh kita sembah. Dia adalah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Kita fokus kepada firman Tuhan yang pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ihsan Ari Ciputra. Dan pendeta dari CK10 ya Pak, puji nama Tuhan. Baik saudara, kita akan persilakan Bapak Pendeta Ihsan untuk waktunya. Silakan Pak Pendeta, haleluya. Ya, terima kasih Bu Eri. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Mungkin PowerPoint saya bisa ditayangkan. Ya, PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Halo. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang tanah yang tandus. Kita mengerti bahwa di dalam Alkitab, hati itu selalu diidentikan dengan tanah. Ya, jadi tanah. Tanah yang tandus itu berbicara tentang tanah hati kita yang tandus, tanah hati yang kering. Nah, saya ada slogan, ya next, yang saya tulis begini, alangkah malangnya orang yang hatinya kering dan tandus, sebab apapun yang dilihatnya selalu buruk dan jelek, karena pikirannya selalu negatif. Nah, saudara, pagi ini saya percaya semua kita sudah dipenuhi dengan sukacita. Saudara bisa hadir di dalam doa pagi ini, saya percaya karena saudara itu punya hati. Di Yeremia 2 ayat 6 berkata begini, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, yang tidak didiami manusia. Nah, saudara, tanah yang tandus, ya kita perhatikan, tanah yang tandus, sebanyak apapun air yang disiram, itu akan tersedot habis. Ya, tidak ada kehidupan. Benih, ya kita tahu bahwa benih itu butuh air yang melembabkan, butuh panas dan butuh tekanan. Jadi kalau tanah hati kita tandus, saudara mendengar apapun juga. Waktu saudara tadi kita memulai ibadah kita ini, kita memuji menyembah Tuhan, itu rasanya kering, saudara. Kenapa? Karena tanah hati kita itu tandus, langsung air yang disiramkan hati kita itu langsung habis, saudara. Habis begitu saja, lenyap begitu saja. Dan tentunya, saudara, kita semua tahu bahwa pohon, ya pohon kehidupan kita, kalau nggak ada air, saudara, nggak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertumbuh. Jadi benih hati kita itu butuh air yang melembabkan. Ya, memang butuh panas matahari, juga butuh pressure, butuh tekanan. Jadi saudara, kadang-kadang kita harus memahami bahwa ini adalah sebuah kombinasi dari kehidupan. Waktu kita merasa tertekan, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang banyak pergumulan. Kadang-kadang tekanan itu baik, saudara. Supaya apa? Supaya kita punya potensi itu bisa keluar. Ya, saya rasa Bapak Ibu yang ada di tempat ini pernah melihat bagaimana
kita melihat seseorang itu waktu memeras santan, saudara, ya, ke kelapa yang diparut supaya keluar minyaknya. Santan itu kan diperas, saudara, supaya keluar minyaknya. Jadi tekanan itu, saudara, sesungguhnya tidak selalu buruk. Ya, jadi kalau saudara mungkin saat ini sedang sakit, sedang bergumul, justru melalui tekanan itu saudara bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Coba saudara, next PowerPoint ini bisa dinaikin. Coba kita lihat popcorn, saudara. Ya, diberi tekanan dan panas dan sedikit lembab agar berkembang tidak bantet, saudara. Jadi kalau kehidupan saudara mau bertumbuh, mau berkembang, maka saudara pasti ada tekanan, pasti ada panas dan sedikit lembab agar berkembang. Nah, jika popcorn itu nggak ada kelembapan, dia akan hangus, saudara. Nggak ada tekanan, dia nggak akan berkembang. Nah ini, jadi kelembapan itu mengantar nutrisi untuk pertumbuhan. Di Yohanes 4 ayat 14 bilang begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, pagi ini, apapun situasi, kondisi, keadaan kita, jangan saudara biarkan tanah hati kita ini menjadi kering dan tandus. Ya, jadi ketika saudara mulai merasa ada sebuah tekanan, mulai saudara menyanyi sebagai pujian penyembahan kepada Allah. Bangun gairah melalui ucapan syukur untuk memuji Allah. Izinkan dia mengairi tanah hati kita yang gersang. Mungkin saudara saat ini sedang begitu banyak tekanan. Mari saudara katakan, ya Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Perkatakan itu berulang-ulang kali. Sampai saudara, sampai tanah hati saudara itu hidup, saudara. Tidak lagi gersang. Ya, kita belajar dari kisah Ayub, saudara. Bagaimana dari pasal 1 sampai pasal 42. Waduh, saudara, dia punya penderitaan, dia punya pergumulan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saya yakin, saudara, kalau kita tetap dalam kondisi seperti ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, itu pasti saya katakan pasti akan berlalu. Nah di Imamat 3 ayat 5, next, dikatakan begini, anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar, di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah saya lihat bahwa doa pagi seperti ini sangat luar biasa. Ya, saya lihat Ibu Lydia itu sebagai leader di tempat ini begitu aktifnya, dia bisa mengadakan doa pagi dari jam 5 sampai jam 6 setiap hari secara konsisten. Ini luar biasa, saudara. Ya, setiap pagi, ya kan, seperti anak-anak Harun, mereka membakar di atas mezbah. Jadi saudara jangan pernah berhenti, lakukan terus-menerus setiap hari. Ya niscaya korban persembahan kita itu akan menyenangkan hati Tuhan sehingga mendatangkan perkenanan Tuhan buat kita. Amin. Ya saya hampir ya boleh dibilang sejak saya bertobat saya lahir baru. Ini PowerPoint-nya boleh dinaikkan. Saya setiap pagi saya membaca firman Tuhan sambil berdoa, saya menulis renungan dan saya share. Sampai hari ini, puji Tuhan. Ya memang pernah 1-2 kali saya benar-benar dalam keadaan kondisi sakit. Saya nggak bisa menulis.
Itu pernah terjadi. Tetapi saudara, secara general, saya tetap tidak pernah berhenti. Jadi saudara, apapun kondisi dan keadaan saudara, jangan pernah berhenti. Ya, next PowerPoint-nya dinaikkan lagi. Di Imamat 6 ayat 12 dikatakan begini. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu bakar, kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau saudara membakar ya sesuatu ya di atas dupa, terus dupa itu padam, saudara, maka saudara perhatikan, yang keluar itu bukan asap, tapi debu. Dan debu bila dihisap akan membuat bersin, saudara. Jadi saudara perhatikan, kalau kita pergi, ya mungkin saudara pernah melihat pergi ke tukang sate, waktu saudara mau membeli sate, saudara coba nongkrong di depan bakaran sate. Kalau arangnya itu mati, saudara, maka waktu dikipas, yang keluar itu debu, saudara, bukan asap. Tapi kalau apinya menyala, saudara perhatikan, sate itu dibakar, saudara. Maka saudara akan keluar sesuatu yang berbau harum. Yang membuat apa? Membuat kita tuh semakin lapar. Ya. Akan harumnya aroma daripada sate tersebut. Nah ini jadi saudara prinsipnya. Ketika kita setiap pagi kita melakukan doa-doa seperti ini, ya, dengan api yang menyala-nyala, saudara bakar dupa ke hadapan Tuhan. Maka saudara, dupa yang saudara bakar itu berbau harum. Sehingga apa? Tuhan itu juga mencium korban penyembahan kita, dia semakin berkenan kepada kita. Dan kita sendiri juga semakin lapar. Semakin lapar, semakin haus akan hadirat Tuhan. Nah ini yang saudara harus perhatikan. Dan bahkan bukan hanya itu, saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan tetangga kita, sahabat-sahabat kita, itu akan ikut merasakan, saudara, bau harum yang kita tebarkan. Ya, yang berikut, saudara lihat di Ayub, next, Ayub 38 ayat 26 dikatakan, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia. Jadi saudara, tanah saudara itu akan diberi hujan. Ya, memang nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi saudara pasti tahu. Kenapa? Karena arah hidup saudara berubah. Pola pikir saudara berubah. Hidup saudara berubah. Dari tadinya saudara hidup penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan komplain, selalu ada ketidakpuasan di dalam hidup saudara, selalu banyak pergumulan. Itu tiba-tiba saudara berubah. Sehingga orang itu bisa melihat bahwa ada perubahan di dalam hidup saudara. Dan jujur kata, orang akan terheran-heran. Ini orang ya begitu jahatnya, begitu brengseknya, begitu kacaunya, ya. Kok bisa berubah? Kenapa? Karena tanah hati saudara sudah tidak gersang lagi. Setiap pagi saudara disirami oleh air kehidupan yang berasal dari Tuhan. Sehingga api saudara akan berkobar-kobar, menyala. Dan apa yang saudara korbankan
Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang berbau harum, yang membuat apa? Membuat hidup saudara semakin hari, semakin lapar, semakin haus akan Tuhan. Dan ingat baik-baik, tadi saya katakan bahwa bukan hanya saudara sendiri. Ya, saudara coba lihat, kalau saudara pergi beli sate, ya, di tukang sate, begitu api itu menyala berkobar-kobar dan ditaruh sate di atas panggangannya, atau saudara pergi ke tukang ikan bakar, udang bakar, atau saudara coba lihat, asapnya akan menyebar kemana-mana. Sehingga apa? Bukan saudara saja yang merasa semakin lapar dan haus. Orang lain pun tertarik, ingin ikut makan. Nah, jadi pagi ini saudara harus percaya, ya, bahwa Tuhan akan mengairi tanah hati kita menjadi basah dan tidak tandus lagi. Ayo saudara, kita cari Tuhan. Ya, kita cari Tuhan, kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara persembahkan korban saudara. Dan ingat baik-baik, jangan saudara utarakan, jangan saudara tekankan, jangan saudara katakan bahwa Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya baru akan bersungguh-sungguh. Enggak perlu saudara. Saya kasih tahu sama saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan tahu masalah saudara, Tuhan tahu pergumulan saudara, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Waktu saudara hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, maka saudara, apapun yang saudara gumulkan, apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang saudara rindukan, Tuhan pasti jawab. Ya. Baik. Engkau tetap baik, Tuhan Yesus. Engkau tetap baik. Itu saudara. Nah, pagi ini saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan memperpanjang khotbah saya. Saya mau kita sharing. Ya, saudara boleh bertanya apa saja. Ya, mari kita sama-sama sharing. Masih ada waktu 30 menit. Kita sama-sama sharing. Apa saja yang saudara mau tanyakan, ya, silahkan. Ya, saya buka pagi ini sharing kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan mungkin Ibu. Ya, haleluya Pak Pendeta Isang. Terima kasih Pak Pendeta Hari. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hari ini simple tapi membawa kita kepada satu pengertian yang luar biasa tentunya, amin saudara. Dan kita boleh tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari hati, dan hati kita perlu disirami oleh air Roh Kudus, air jernih, dan hati kita perlu dibakar tentunya ya, mempersembahkan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan menjadi batu hati kita ya. Dan saya dapat sesuatu yang luar biasa hari ini Pak Pendeta Hari, bahwa kalau kita kehabisan api dan kita padam apinya, maka yang keluar itu bukan asap tetapi debu ya. Langsung saya mengimajinasikan, iya betul juga ya. Kalau sudah padam, ya di kipas keluarnya debu dan malah bikin kotor itu sate ya. Wow, puji nama Tuhan, simple, sederhana, tapi kita boleh dapat satu clue yang luar biasa. Puji nama Tuhan, bakar terus hati kita.
Baik, ini ada kesempatan diberikan oleh Bapak Pendeta Hari, di mana teman-teman di Zoom meeting ini boleh bertanya, mungkin ada pertanyaan supaya lebih jelas. Saya persilakan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ayo, dikasih waktu dan kesempatan, silakan. Ibu Yudi mungkin. Bapak Hari ini luar biasa Tuhan pakai ya saudara, seorang pengusaha yang sukses, tetapi mau menyisihkan waktu untuk boleh bangun pagi-pagi dan kita boleh berdoa bersama-sama. Ini satu kesempatan yang luar biasa tentunya saudara. Silakan Ibu Yudi, Ibu Yudi Sari Sitompul, atau ada Bapak Pendeta Yohanes yang suka bertanya. Ya, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Ya, silakan. Silakan. Kita sama-sama sharing, karena di dalam pengalaman saya justru pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali mengungkapkan dan menjadi berkat. Ya, Silakan. Ya, silakan Bu Yudi. Bu Yudi ini praktisi hukum ya, Bukan mahasiswa. mahasiswa hukum. Oh, ini sudah Mahasiswa lulus ya. mahasiswa rem. MH-nya sudah lulus, sekarang belajar teologi. Wow, luar biasa. Silakan Ibu. Makasih Pendeta Eri, terima kasih Pak. Ya, Bisa, silakan. saya terinspirasi benar kata Sis Eri, apa yang Bapak sampaikan ya, tanah tandus, air gitu ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan, kalau kita menginginkan sesuatu gitu Pak ya, finally kita minta ya Pak ya, kita minta. Dan saya juga nggak tahu Pak, kalau belum tersampaikan dari pendapat Bapak, bagaimana Pak? Maksudnya gini, tadi Ibu siapa? Ibu Yudi. Yudi Pak. Oke, Yudi maaf. Sari Sitompul. Ya, Ibu Yudi, gini, yang utama itu adalah nomor satu, hati kita dulu Bu, diberesin. Karena terus terang saja Bu, kalau yang namanya kebutuhan, itu nggak pernah habis-habisnya Bu. Ya, bahkan konglomerat aja nggak pernah selesai gitu. Sudah dapat sesuatu, pengen lagi. Sehingga apa? Sehingga seringkali kita terjebak oleh keinginan diri kita sendiri. Jadi kita kepengen lagi. Ya istilahnya manusia itu nggak pernah ada puasnya. Ya. Tapi kalau hati kita itu tidak tandus, artinya maka kita bisa mengucap syukur. Terus terang aja dalam kehidupan saya, baik di dalam sekuler maupun di dalam pelayanan, itu yang namanya kegagalan. Wah, ribuan kali, Bu. Ribuan kali. Sakit. Sama. Istri saya sakit gula itu 23 tahun, Bu. Ya, 23 tahun sakit gula. Dan kita punya pola pikir bahwa sakit gula itu nggak ada obatnya. Ya. Apalagi ditanamkan oleh dokter bahwa sakit gula itu karena keturunan. Nah, tiba-tiba tahun ini ada satu pola baru yang mengubah paradigma kita, cara berpikir kita, bahwa sakit gula itu bukan karena keturunan dan ada obatnya. Yang diturunkan itu adalah pola pikir, pola makan. Nah, begitu istri saya merubah pola makannya, hanya dalam tempo 5 hari sembuh. Coba bayangin, 23 tahun dia harus pergi ke dokter, tiap mau makan harus suntik insulin, ya, tiap hari bisa sehari 3 kali ngecek kondisi darahnya, gula darahnya, tiba-tiba hanya dalam tempo 5 hari sembuh. Coba Ibu bayangkan. Berarti semua itu kan lahir dari hati, dari pola pikir.
Nah ini, jadi yang harus kita pahami di sini. Jadi jangan kita ini terjebak oleh permintaan-permintaan yang timbul dari dalam hati kita. Kita setiap hari berdoa, Tuhan saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen itu. Waduh, nggak akan habis-habisnya. Kita kalau seperti itu, kita akan terjebak. Gitu. Ya, ya Ibu. Ya Bisa. Pak, bagus banget. Terima kasih Pak. Itu. Puji Tuhan. Ya. Cukup ya Bu Yudi. Ada lagi silakan, masih ada waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu Emi Bos, tetap kuat ya. Ini Ibu Emi Bos dari Kanada, sekarang lagi di Malaysia ya. Ya. Shalom Ibu. Nanti Pak Pendeta boleh doakan Ibu Emi. Silakan Bu Emi. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya besok pagi mau operasi jam 9. Jadi perut saya ini kemarin tanggal 7 udah dioperasi. Udah jalan 2 minggu, otot perutnya sudah kuat. Tapi entah kenapa perut saya ini keras, membengkak. Terus anginnya sampai ke seluruh badan. Jadi saya agak susah napas. Terus dokter bilang di dalam ada infeksi. Saya tidak bisa kentut. Karena kemarin yang dioperasi memang dekat usus besar. Jadi mau dibuka kembali untuk melihat ada apa dengan usus besarnya. Terus ya itulah saya menunggu. Saya sekarang pagi-pagi suster udah mandikan saya. Karena operasi kan harus mandi. Terus jam 9 saya mau dioperasi. Ibu Eri dan teman-teman, saya mau ucap syukur aja atas proses kehidupan yang saya alami. Amin. Saya selama hidup, umur 50 tahun tidak pernah sakit. Begitu umur 50 tahun, saya divonis cancer, ovarium, terus saya berobat sembuh 2 tahun. Semasa masa pandemik, kita terkurung di negara masing-masing. Saya tidak bisa datang ke Malaysia, karena saya ada dokter di Malaysia. Tapi saya bisa berangkat ke Kanada, karena kami sudah menikah. Suami saya sebelum pandemi udah pulang, saya menunggu visa. Di Kanada pun saya di kemo. Udah di kemo, tidak menyelesaikan. Hanya saya harus kembali ke sini. Teman-teman, ketika menjalani hari-hari seperti ini, saya sebagai manusia tidak normal. Saya tidak sempurna. Saya bisa up and down. Tapi saya selalu menjaga iman kepercayaan saya. Saya bukan orang Kristen yang merengek-rengek. Saya mau jadi orang Kristen yang roh menyala-nyala. Ini udah dari berangkat sekarang, saya nggak baca firman. Saya rindu kembali ke kasih mula-mula. Apakah di sini ada Ibu Erlinda? Ada Ya. Erlinda nggak? Ada Erlinda, ada hadir. Ya, Ibu Erlinda ada. Shalom Ya. Erlinda. Ya. Saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya. Saya ada masalah dengan kamu. Saya minta maaf, saya pernah memblok handphone kamu. Dan saya minta maaf juga kamu pernah melabrak saya di rumah Eri. Saya hari ini, saya mau selesaikan. Urusan saya bukan hanya dengan kamu, dengan siapa saja. Saya manusia tidak sempurna. Saya pun yang mengenalkan kamu kepada Eri. Saya memblok kamu, saya dimaki habis-habisan sama Bu Eri. Sampai bahkan dibentak sama suaminya. Di mana kasihmu, Emi? Tapi kalau ada hal-hal yang tidak membuat saya nyaman, saya pasti blok, saya tidak mau komunikasi. Erlinda, ya saya paling hormati. Saya minta maaf, 1000 kali maaf sama kamu. Tapi Erlinda, saya kasih tahu kamu ya, kehidupan ini kita tidak pernah tahu. Saya tidak pernah tahu bahwa hidup saya akan mengalami ini. Operasi demi operasi. Perut saya ini dibedah untuk yang ketiga kali. Jadi marilah kita jadi orang yang rendah hati. Marilah kita jadi orang yang humble. Kita ini semua bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Semua sama. Gak ada orang lebih hebat. Gak ada orang lebih pandai. Tuhan melihat hati seperti kata Bapak Pendeta ini. Erlinda ingat ya, saya minta ampun. Saya minta maaf. Kalau ada kamu di hadapan saya,
Saya bersujud sama kamu. Saya sudah sama menderita, Erlinda. Mungkin kamu juga bisa puas melihat keadaan saya. Oke, itu saja Erlinda. Tuhan Yesus Tuhan. memberkati kamu. Puji Tuhan. Pak Pendeta. Saya minta dukungan doa dari teman-teman. Iya. Elinda sudah dengar ya. Elinda sudah memaafkan. Ini ada satu hubungannya. Pak Pendeta Hari, ini Ibu Eni Bos, Ibu Eni Bos teman kita yang menikah di Kanada ya dengan seorang bule dan sekarang lagi mengalami drop ya kesehatannya. Mungkin Pak Pendeta boleh ini ada sebentar Pak Pendeta sebelum doakan Ibu Eni ada teman namanya Ibu Metatong dari Florida ya. Metatong dari Florida. Boleh 1 menit silakan Bu Sesmeta, kemudian Pak Isang dan kita semua boleh bersahati mendoakan Ibu Eni. Silakan Sesmeta. Ya, baik. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebetulnya ingin sekali menguatkan untuk Ibu Emi yang dari Kanada ya. Salam sih, suara saya terdengar nggak? Ya, tetap semangat. Saya sebetulnya case-nya sama, cuman bedanya saya adalah penderita breast cancer ya. Sebetulnya ingin saya kesaksian lama banget, cuman belum ketemu waktu karena saya lagi banyak tugas gitu ya. Tetap kuat. Soalnya apa? Ketika kita itu sendirian pun Tuhan itu ada buat kita ya. Saya juga pernah kaget itu karena saya tahu-tahu divonis breast cancer, tapi kemudian saya udah tahunya begini. Saya sendirian di kota di negara Amerika, nggak ada saudara, nggak ada siapapun gitu ya. Tapi saya harus melewati semua itu ya. Saya merasa gelap banget. Saya belajar, saya baca banyak artikel ya. Tapi salah satunya itu adalah berserah kepada Tuhan. Karena ini semua juga kadang-kadang diizinkan Tuhan terjadi untuk untuk membentuk iman kita gitu ya. Saya merasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi saya memang jujur nggak pernah Tuhan sembuhkan saya, tidak. Saya bilang begini, terjadilah atas kehendak-Mu karena kehendak Tuhan yang terjadi gitu ya. Saya di Amerika saya sendirian ya. Bayangkan saya habis operasi, habis ini semua saya harus lakukan semua sendiri ya, kerjaan apapun itu seharusnya kan istirahat gitu ya. Tapi saya lakukan semuanya. Jadi saya kaget. Dokter saya kebetulan itu juga ini ya menguatkan saya. Dokter saya itu ketemunya kok dokter Kristen gitu loh. Kayak seperti Tuhan sudah ini kan ya, dia kuatkan, dia doakan saya, pegang tangan saya, katanya believe in Jesus, katanya gitu. I'm just a human. Dia bilang begitu ya. Saya bilang saya di Miami cancer ini ya waktu saya dioperasi. Ya, jadi saya betul-betul sendirian ya. Saya tidak boleh nangis. Kalau saya nangis ini sakit. Jadi saya bilang, makanya saya terus mengatakan saya berserah Tuhan, terjadilah kehendak pada hidup saya. Saya kaget gitu, tapi slowly gitu ya. Saya cuma bersyukurnya at least hati saya berserah. Saya menemukan kasih dari Tuhan gitu ya. Jadi saya enggak begitu peduli. Kadang saya lupa saya itu seorang penderita breast cancer gitu ya. Teman-teman saya bilang, you don't look like one ya. Saya bahagia, saya tetap sukacita dan itu progres yang luar biasa. Karena apa? Makanya kan dalam firman Tuhan saya nggak tahu ayatnya di mana, hati yang gembira adalah obat. Makanya saya selalu nyanyi, selalu bersukacita dan itu obat yang luar biasa. Jangan menyimpan kepahitan. Itu saja sih. Itu saja semua teman-teman ya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Terima kasih. Amin. Baik Pak Pendeta Isang, kita sudah dengarkan 2 kesaksian yang luar biasa. Boleh Bapak Pendeta mendoakan kedua teman kita, Ibu Emi Bos dan Metatong dari Florida ya. Dua-duanya dari 2. Ibu Emi Bos kapan operasi besok ya? Besok jam 9 atau 9.30 saya enggak jelas. Pokoknya angka 9. Dan besok juga hari ulang tahun suami saya. Kasihan dia selalu menunggu saya. Benar kata Pak Pendeta, orang sakit apapun Pak karena pola makan. Tapi lewat sakit yang saya alami, saya mengubah total pola hidup saya. Saya dulu seorang pedagang yang tak pernah istirahat. Tapi uang yang kita kerja pun sia-sia. Akhirnya kita sakit.
ujung-ujung saya diberkati lewat suami saya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Pola makan teman-teman, jangan ikutin hawa nafsu makan kita. Makan yang dibutuhkan oleh tubuh saja. Silakan Pak Pendeta. Shalom Ibu Emi. Shalom. Puji Tuhan ya Ibu Emi bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru di saat-saat Tuhan izinkan Ibu Emi mengalami sakit. Ya, ini adalah satu anugerah, Bu. Ya, mungkin orang dunia bilang kita ini orang Kristen ini aneh. Lagi sakit, kita malah bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi ini sebetulnya hak istimewa. Ya, kalau barusan saya minta maaf ya sama Ibu Emi. Yang tadi Ibu Emi sampaikan, itu saya lihat ibu ini masih menyimpan ganjelan. Ya, coba Ibu Emi hari ini lepaskan semuanya. Segala ganjelan, tekanan, Baik, Pak. apapun. Ya, pokoknya gini, Bu. Kalau kita sudah minta ampun sama orang, kita minta maaf sama orang, sudah kita minta maaf saja dengan tulus hati. Gak usah pakai embel-embel, gak usah pakai yang lain-lain. Ya. Nah, hari ini saya mau berdoa untuk Ibu Emi. Ya. Yuk kita sama-sama yang ada di grup ini, kita sama-sama mendoakan Ibu Emi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah berjumpa di dalam pertemuan kami pagi ini. Kami percaya ada satu rancangan-Mu yang indah, yang luar biasa, bukan hanya untuk Ibu Emi pribadi, tapi untuk kami semua. Kami hari ini boleh sama-sama belajar dan diajar oleh Engkau sendiri. Melalui sharing kami, melalui tanya jawab kami, melalui firman yang boleh kami dengar, bahkan yang teristimewa melalui penyembahan yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah milik-Mu, bukan milik kami. Waktu kami hidup, perjalanan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya berasal daripada Engkau. Pagi ini kami berdoa untuk Ibu Emi khususnya, bahkan untuk semua kami yang hadir di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu selalu indah buat kami. Kalau kami ada di dalam masa-masa pergumulan yang berat, ada di dalam keadaan kondisi sakit yang berat, kami berdoa Tuhan khususnya untuk Ibu Emi. Tuhan izinkan dia bisa mengucap syukur, bisa menerima semua keadaan yang Engkau izinkan boleh dialami oleh dia. Kami percaya Tuhan, ketika Ibu Emi ini mengucap syukur, terima kasih. Seperti tadi yang dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Maka kami percaya Tuhan, hatinya, hidupnya sendiri yang akan mengobati segala sakit penyakit. Sehingga sakit penyakitnya itu boleh disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan. Pulihkan Tuhan hidupnya. Pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mujizat. Amin. Akan terjadi. Seperti apa yang sudah kami dengar melalui kesaksian daripada ibu yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan pakai dokter, tim dokter, seluruh perawat yang akan melakukan operasi untuk Ibu Emi. Berikan mereka hikmat, akal budi dari Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga dia boleh melakukan tidak ada satupun kesalahan. Sehingga setiap operasi yang dijalankan berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat sudah terjadi. Ya, semua kembali kepada hati dan pikiran. Terima kasih Pak Pendeta Isang. Ada satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Untuk Bu Emi saya minta tolong ya, kalau bisa tetap baca firman Tuhan. Tadi Bu Emi bilang tidak baca firman Tuhan. Kalau tidak bisa baca ya dengar firman Tuhan saja, kan bisa ada audio firman Tuhan. Ya Bu Emi ya. Ya percayalah Tuhan pasti
berperkara untuk sakitnya Bu Emi ini. Dia akan sembuhkan kalau Bu Emi percaya. Karena iman Ibu Emi bisa menyembuhkan, iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin, haleluya. Ya, Ya, firman kasih, Pak. menyembuhkan ya. Amin, puji nama Tuhan. Ada satu lagi yang saya mau tambahkan tadi, Ya, ada satu lagi. bicara mengenai api doa dan api penyembahan, terutama penyembahan. Memang yang biasa kita lakukan cuma doa dan penyembahan, tetapi ada beberapa hal yang kita sering abaikan. Kita kemarin diingatkan oleh Bu Tina Andrian, itu kita perlu juga menyalakan api pelayanan, api penginjilan, dan api pemuritan yang seperti Ibu Tina Andreas itu lakukan. Ya, kalau kita cuma doa dan penyembahan tetapi tidak ada melakukan penginjilan, pemelayanan, dan pemuritan, itu api kita juga akan padam otomatis ya. Dan kita harus ingat bahwa firman Tuhan itu yang hanya dapat memuaskan rasa lapar dan haus rohani kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya minta kepada Ibu Emi, kalau tidak mau baca firman Tuhan karena tidak merasa sanggup, ya dengarlah firman Tuhan karena ada audio firman Tuhan juga. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Ibu terima pasti kasih sembuh. Pak Pendeta Saya Laluardi. percaya Tuhan pasti sembuhkan Ibu. Ya. Iman Ibu bisa menyembuhkan Amin. kalau Ibu saya Ya. dan Pak. Sama dengan Pak Pendeta Isang ya, harus baca firman seperti Mazmur 107 katakan, disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka. Amin. Disembuhkan mereka dari liang kubur ya. Amin. Puji nama Ya. Tuhan. Bahwa Terima kita di kasih. dalam Kristus ada mukjizat. Terima kasih Haleluya. banyak Pak Pendeta Isang dan juga tambahan dari Pak Laluardi. Satu pertanyaan lagi Pak Pendeta, boleh ya Pak? Ini ada Pak Pendeta Yohanes ya. Pak Yohanes Pujiharjo dari Surabaya. Mohon bertanya pola pikir dan hati. Apa perbedaan antara hati dan pikiran? Ya, itu silakan Pak Pendeta Hari. Ya, barusan saya sudah jawab. Saya bilang bahwa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, pikiran itu lahirnya dari hati. Ya, jadi pikiran kita itu, apa yang ada di pikiran ini lahirnya dari hati. Kalau hati kita baik, maka pikiran kita baik. Ketika pikiran kita baik, maka baik segala aspek kehidupan kita akan jadi baik. Ya, mulai dari kesehatan, ya, usaha, pekerjaan, apapun yang kita lakukan itu semuanya otomatis menjadi baik. Makanya enggak salah kalau firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. 4:23 tadi. Ya. Ya, amin. Haleluya. Amsal 4:23 ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Hari ya, udah jelas sekali. Yesus juga mengatakan dari dalam hati timbul pikiran yang jahat ya, berarti segala sesuatu dari hati. Baik, puji nama Tuhan. Saya boleh memberikan satu waktu untuk Elinda sebagai sahabatnya Ibu Emi. Ibu Elinda, boleh bicara sebentar? Ya, Bu Ya, Emi. silakan Ibu Elinda ya. Ya, silakan. Maksud Ya, silakan tanggapi Ibu Emi tadi sudah minta maaf ya, ada pemulihan hubungan. Mungkin ada 1-2 kata sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Elinda. maksudnya ini bawa doa Bu Emi. Bu Eri. Ya, Dan- silakan kalau mau Menanggapi yang berdoa Ibu Emi boleh. tadi katakan, menanggapi Ibu Emi yang katakan tadi. Ya, silakan. Sampaikan ya ada Ya, salah. sampaikan aja supaya ada sesuatu pemulihan hubungan ya. Silakan Ibu Elinda. Dukungan, satu menit. dukungan. Ya. Ya, dukungan Ya, juga untuk sebagai Bu sahabat. Emi, ya kalau saya untuk Bu Emi, ya Bu Emi sama ini saya kenal Bu Emi dalam pelayanan bergereja bersama-sama itu sangat luar biasa ya. Sampai pada akhirnya kami saling tukar pengalaman di situ. Dan memang terjadi suatu gesekan, tapi itu sudah berlalu dan kami sudah tidak
maksudnya tidak memperkarakan hal tersebut. Haleluya. Kami sudah memaafkan, saling memaafkan, bahkan kami sudah sama-sama kembali untuk melakukan hal yang maksudnya membawa jiwa-jiwa yang seperti kemarin itu ikut pelayanan dengan Bu Eri, itu sangat sampai saat ini tuh sangat maksudnya masih teringat, membuat kami tuh semakin menyala-nyala untuk melakukan hal yang sama. Tapi itu semuanya butuh proses yang tidak mudah bagi saya, juga Bu Emi. Saat ini Bu Emi mendapatkan suatu hal yang kasih Tuhan yang luar biasa, yang membawa dia semakin dekat pada Tuhan. Begitupun dengan saya, prosesnya. Setiap orang berbeda-beda prosesnya, tapi saya yakin banyak sekali ya saya ikut persekutuan doa, saya ikut ibadah kemana-mana gitu, tapi pada akhirnya semua itu membawa kami tuh pada suatu hal kebaikan, walaupun gesekan-gesekan itu terjadi sana sini, tapi semuanya membawa kami tuh semakin menuju apa yang menjadi destiny kami. Tapi semuanya ya itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Ya. Sampai akhirnya di tempat ini ya, di doa pagi ini, anak asis ini, saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Terutama dari mentor saya, salah satunya yang saat ini udah ada di Sydney ya, Ibu Sylvie. Dia itu selalu mendidik saya dengan sangat keras, tapi membuat saya itu terus bersemangat. Dia nggak ragu menegur saya kalau saya salah, nggak pura-pura untuk merangkul saya. Haleluya. Ya. Haleluya. Terima kasih ya Ibu Ya, Elinda. makasih Ya, puji Tuhan hari ini Eri dan yang ada lain. pemulihan hati ya Ibu Elinda dengan Ibu Egi. Eri. Ya, Eri. ya silakan Ibu Egi. Erlinda, saya Iya, itu Ibu. sangat mengasihi kamu. Kalau saya tidak Please, mengasihi please. kamu, saya tidak mungkin bawa kamu ke link pergaulan saya. Salah satunya Eri. Tapi saya sudah mengampuni kamu, mengampuni Sarma, mengampuni Ana. Walaupun saya tidak berkawan lagi dengan mereka. Tapi saya ketemu kamu lagi di Zoom ini. Saya tetap mengasihi kalian. Kalau saya tidak mengasihi kalian, saya tidak mungkin akan mengucapkan hal-hal ini di mata orang-orang Anastasis ini. Saya sangat mengasihi kamu. Tapi iblis selalu berkata, mereka benci sama kamu, Emi. Tapi saya katakan, mau kamu benci sama saya ataupun tidak, saya tetap mengasihi kamu. Karena bukan satu kebetulan kamu mau berjumpa dengan saya di gerejanya Pak Barnabas. Itu aja ya Erlinda. Kiranya hati kita boleh berdamai satu sama lain. Amin. Suatu hari mungkin kita berpapasan di Jakarta, kita boleh say hello. Even kita tidak bertemu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kamu, Erlinda. Sama Bu amin. Emi. Ya, Pak Pendeta mau tambahkan Pak Pendeta buat closing statement. Silakan Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan ya. PD ini Persekutuan Doa Anastasis ini boleh menjadi ajang pemulihan. Amin. 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 Yakin hari ini pemulihan yang dialami oleh Ibu Emi dan Ibu Eri ini akan berdampak secara luar biasa. Saya yakin apa yang diimani bahwa mereka akan berjumpa, Ibu Emi pasti sembuh. Amin. Ya, itu akan terjadi. Amin. Ya, jadi Ibu Emi sudah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya Pak, saya ikhlas Pak. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau sudah selesai sudah. Ya, kalau ketemu lagi sama Ibu yang tadi itu apa? Elindra. Ibu Erlinda, senyum kiri, senyum kanan saja. Iya baik Pak. Salam. Ya, kalau perlu. Ya malah udah lupa Pak. Ya. Untuk hal-hal kayak gitu udah nggak diingat-ingat lagi. Ya udah, yang penting sekarang sering ngobrol di WA, ya kirim-kirim perkataan-perkataan berkat gitu, ya sebagai tanda bahwa kalian berdua sudah
pulih hubungannya. Amin. Amin. Lupakan masa lalu, ya tatap masa depan. Ya, Amin. saya percaya apa yang diimani oleh Ibu Emi dan tadi Elinda. bahwa Ibu Emi sama Ibu Erlinda akan berjumpa di Jakarta, ya Amin. akan menjadi Amin. satu kesaksian yang berdampak. Yes. Saya Amin. percaya itu. Ya, ayo kita imani semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih kalian luar berdua. biasa pagi ini. Ya, Ya. jadi nggak usah, Tuhan. udah selesai. Pokoknya selesai, nggak usah ungkit-ungkit lagi masa lalu. Kalau senyum, Amin. senyum Ya, kiri, baik. senyum kanan. Kalau ketemu, ya Ibu Emi ketemu Ibu Erlinda, Ya. di WA, say hello aja. Saling Amin. mendoakan, saling melepaskan berkat. Amin. Saja. Saya yakin, Bu, sembuh Ibu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, Jangan haleluya. ingat lagi. Saya bilang, Tuhan, cabut semuanya. Akar-akar kepahitan Aduh, saya, amin. Puji Tuhan. akar-akar semua yang menjadi ganjalan, cabut di dalam nama Yesus. Ya. Amin. Saya yakin. Nah, ketika Amin. akar kepahitan, akar sakit hati, semua kesalahpahaman selesai, Ibu Amin. Emi sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, karena Amin. sakit kanker itu akarnya ya Pahit. dari kepahitan, ya sakit hati. Ya bukan dari yang lain-lain. Ya, jadi Ibu yakin deh. Nanti ketemu di Jakarta. Ya, Tuhan berkati ya. Amin. Amin. Puji. Luar biasa. Haleluya. Ya, Pak Edi Siswanto menambahkan selalu rendah hati dan patahkan semua roh kebencian. Amin. Sudah dipulihkan Amin. Roh Kudus ya. Amin. Amin. Haleluya. Sangat bersyukur pertemuan yang indah, saudara. Ini memang kekeluargaan dari Anastasis yang belak-belakan. Segala sesuatu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, supaya kita semua boleh bersehati mendukung dalam doa. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita berdoa untuk Bapak Desa Isang Hari Ciputra yang Tuhan sudah pakai. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Dan juga Amin. semua partisipan yang ada di tempat ini, 41 partisipan, semua dipulihkan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur kepadamu Tuhan hari ini. Hari yang luar biasa. Kami melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kami. Mau memulihkan setiap hati daripada kami Tuhan. Kami boleh mempunyai pikiran Kristus. Pikiran yang suci, yang kudus, yang mulia. Pikiran yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Hari ini hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Ciputra. Sudah Engkau pakai luar biasa Bapak. Di mana kami boleh diingatkan Tuhan tentang hati kami. Jangan boleh ada hati yang tandus. Saat kami merasa hati kami tandus, kami butuh air jernih-Mu menyiramnya Tuhan. Dan biarkan api persembahan kami menyala-nyala di hadapan-Mu dan tidak pernah padam Bapa. Biarkan roh menyala-nyala dan melayani-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan resiko saat kami boleh merasakan bahwa hati kami padam. Maka kami tahu bukan asap wangi yang keluar yang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat hati kami padam, maka yang keluar adalah debu yang membuat Tuhan bersih. Ampuni dosa kami Tuhan, kami pegang firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami boleh menyala-nyala menjaga hati kami dari segala kewaspadaan. Karena kami tahu di hati inilah sumber kehidupan. Amin. Bapak berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Isang Hari Ciputra Tuhan. Sebagai seorang pengusaha yang Tuhan berkati luar biasa. Berapi Tuhan apa yang direncanakan, apa yang diperbuat tangannya. Engkau buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai Gembala CK10 Tuhan, Engkau sudah memilih hamba-Mu Tuhan. Untuk melakukan tugas-tugas yang mulia di dunia ini Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat pengertian pengetahuan lebih lagi dari hari ke hari Tuhan. Untuk berkata-kata, untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, urapi pelayanan hamba-Mu, urapi keluarga rumah tangganya, berkati Ibu Yeti Tuhan sebagai istrinya dan juga anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan daripada segala pencobaan dan kejahatan Bapa.
Urapi hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapak, kami Yesus. mengucap syukur. Ada satu waktu Tuhan akan pertemukan kami kembali untuk boleh hamba-Mu mengirimkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di hati hamba-Mu ini Bapak. Bapak, kami berdoa untuk hari ini 41 partisipan yang boleh hadir bersama-sama menerima berkat rohani Tuhan, yang pagi-pagi membakar korban bakaran hati kami di hadapan-Mu Bapak. Berkati Haleluya. Bapak Pendeta Nathanael, Ibu Lydia Tuhan, dan Amin. juga hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, Amin. Pendeta Pasana Soki Ulu dari Nia Tuhan, dan juga Bapak Pendeta Johannes Budi Harjo dari Surabaya, Bapak Pendeta Ya, Lazuardi, Bapak Pendeta Robert Chandra, Bapak Pendeta Paul Fortinus Lulo, dan juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Colin, Bapak Pendeta Ben Hendrawan dari Surabaya, Bapak. Bapak-bapak yang luar biasa di tempat ini, Pak Yadi, Pak Edi Siswanto, Bapak Martin Sitinjak Tuhan, dan juga Bapak Ahok Tirta dari Kanada, Bapak David Sesmana Tuhan, dan juga Ya, Yesus. Bapak Hotma Hutagalu Tuhan, dan ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Ada Ibu Naomi dan suaminya Tuhan, dan TK10 juga Ibu Yudisa Risitoku, Ibu Linawati, Ibu Elinda, Ibu Yuliati, Ibu Linda Angel Sesmeta Ya, dari Yesus. Florida Tuhan, Ibu Elius, dan juga Ibu Mona dari TK10 GGC. Dan juga ada anak-anak muda di tempat ini Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu, Ivon, Amin. Nelson, Gilbert, Mikaela, Hadi, Jesse, Kristi, Patrice, Grayton, dan juga Yohanes dan Mela, Natalia. Bapak, Ya, hamba-Mu Yesus. mengucap syukur Tuhan. Anak-anak muda ini Kau pakai luar biasa. Di dalam pekerjaan mereka Engkau memberikan hikmat yang luar Dalam biasa nama juga di Yesus. dalam studi mereka. Menjadi satu generasi yang beriman di Amin. hadapan-Mu Bapak. Kami mau katakan 41 partisipan yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Rema firman Tuhan sudah tertulis di loh hati kami Tuhan. Amin. Menjadi kekuatan bagi hidup kami ke depan. Untuk Yes. kami boleh memandang ke depan, melupakan masa lalu, tetapi mengarahkan pandangan kami ke depan. Untuk berlari, mengejar pada satu tujuan, yaitu panggilan Kristus. Amin. Untuk memperoleh kebenaran, Yes. mahkota kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya Dalam Ibu nama Emi Yesus. Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sudah bersahati Tuhan berdoa, kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami mau katakan di Amin. dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Emi sudah sembuh. Karena Amin. Tuhan Yesus Ya, sudah Yesus. menanggungnya di atas kayu salib. Amin. Karena Engkau tertikam karena dosa kami, pemberontakan Yes. kami. Engkau diremukkan karena kejahatan kami. Tetapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditanggungkan kepadamu di atas kayu Ya, salib oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami semua Amin. sudah sembuh, khususnya Ibu Emi sudah sembuh. Dan juga untuk Amin. terus besar juga Tuhan. Bapak ambil alih operasi besok jam 9 Ya, Tuhan di rumah Yesus. sakit Malaka Tuhan. Engkau sudah mengurapi Ibu Emi, memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Amin. Untuk melewati masa operasinya dan urapi tim dokter yang memegang, menghandle operasi Emi Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan terus turun atas tim dokter. Dalam nama Semua yang Yesus. dilakukannya Tuhan sendiri Dalam mengambil nama alih. Tuhan Yesus. Tuhan yang Dalam melakukannya nama dengan Amin. kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Berjalan percaya dengan dengan baik. tanda mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam nama percaya Bapak. Yesus. Ibu Emi Amin. sudah sembuh. Bapak kami Yes. berdoa untuk Bapak Pendeta Hulu yang akan berdoa syafaat. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau tahu juga kerinduan hatinya Bapak. Ada benih Ya, ilahi yang Tuhan. Tuhan taruhkan di rahim istrinya. Boleh menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam Amin. Kristus Yesus. Dan berkati Bapak Pendeta Nathanael yang akan doa berkat untuk kami semua. Yes. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Amin. Pak Pendeta Hulu. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Ya, Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau bisa mendengarkan setiap doa kami. Kami yang hadir Tuhan di Zoom ini, kami sehati dan sepakat berdoa kembali untuk PD Anastasi Tuhan.
Biarlah PD Anastasi ini Tuhan semakin hari semakin diperlengkapi oleh Tuhan, diurapi, diberkati ya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan benar-benar Tuhan lewat doa-doa di PD Anastasi ini, Tuhan lewat ibadah di PD Anastasi ini, benar-benar Tuhan banyak jiwa-jiwa dipulihkan, dimenangkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Tuhan berkati dan urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di PD Anastasi ini Tuhan Yesus. Kau kirimkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, sehingga firman-Mu Tuhan cukup memberkati setiap kami Tuhan yang datang di Zoom ini. Demikian juga Tuhan setiap petugas Tuhan, Pak Nathanael, Ibu Eri, Ibu Lydia Tuhan, dan lain sebagainya yang bertugas di PD Anastasi ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka semua Tuhan. Dan setiap saran-saran yang kami pergunakan di PD Anastasi ini Tuhan semakin diberkati, semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan pada saat ini, menggangguan kesehatan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib yang ajaib Tuhan. Khusus kami berdoa bagi Ibu Emi Tuhan yang mengalami Tuhan sakit penyakit, Tuhan bahkan mau dioperasi kembali. Kami percaya Tuhan selalu campur tangan dan tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Ketika dia percaya dan imani bahwa Engkau selalu Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang dia derita dialami saat ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada di Zoom ini. Pergumulan kami Tuhan sudah tahu Tuhan, dan tidak ada tersembunyi bagimu yang sedang bergumul Tuhan dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, usaha, keuangan Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jawaban yang pasti bagi setiap pergumulan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan bagi setiap Tuhan apa yang menjadi pergumulan anak-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah berkat-berkat melimpah atas bangsa kami pada saat ini. Berkat-Mu Tuhan turun atas bangsa kami pada saat ini. Setiap pemerintahan Tuhan yang ada saat ini Tuhan berkati. Tuhan urapi mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmah dan bijaksana Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Mulai daripada presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat sampai ke desa-desa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab Tuhan membantu kepada mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan buat persiapan pemilu tahun 2024 ini ya Tuhan, untuk memilih presiden, pemimpin yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin yang kepilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang bisa membawa Tuhan perubahan lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Setiap penyelenggara yang ada pada saat ini, baik KPU, Bawaslu, dan setiap lembaga-lembaga yang lain Tuhan yang mempersiapkan pelaksanaan pemilu ini, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Berikan mereka kerjasama yang baik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keamanan bangsa kami pada saat ini, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga yang lain Tuhan Yesus, berkati mereka Bapa. Tuhan urapi mereka Bapa untuk bertugas dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia saat ini Tuhan. Berikan ketentraman, keamanan bagi bangsa-bangsa di dunia saat ini Tuhan. Apapun Tuhan masalah yang sedang dihadapi, resesi ekonomi, Tuhan percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi penginjil-penginjil pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan utus mereka. Biarlah Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Biarlah tanda-tanda akan menyertai pelayanan mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penginjil-penginjil itu akan terjadi Tuhan dengan luar biasa Tuhan, dan Tuhan yang menyediakan apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan pada ladang penginjilan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus sebelum kami aktivitas hari ini, dan kami percaya imani Tuhan bahwa Engkau bersama kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menolong kami, Engkau sanggup Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, dan penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami, dan berkat-berkat akan melimpah atas kami hari ini Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami pada saat ini. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami iman dan kami percaya Tuhan sudah jawab dan sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang hidup, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Mari sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Kemudian kita akan menerima doa berkat lewat Bapak Pendeta Nathanael. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, selengkapnya, seutuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian gua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, besok kita akan dilayani oleh Bapak Wilson pribadi. Beliau adalah owners daripada Arga Group. Ya, hamba Tuhan ini akan membagikan berkat rohani untuk kita besok. Silakan saudara bisa hadir kembali dengan link yang sama, jam yang sama. Tinggal klik lagi link birunya saudara. Haleluya, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Pak Hari, Pak Isang Hari, Ciputra dan Ibu Yeti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih, luar biasa. Amin. Haleluya. Semua saudaraku, Pak Romo Chandra, Pak Pendeta Paul. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Bu Naomi dan suami. Amin. Ya, Ibu Yudi. Elinda, Pak Pendeta Ulu. Ya, puji Tuhan. Ibu Linawati. Puji nama Tuhan. Baik, Pak Okita, Kanada. Apa kabar? Shalom. Pak Paul, besok kan Pak. Ibu Elius. Puji nama Tuhan. Pak Guru, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Amin. Shalom. Besok hadir lagi semuanya teman-teman. Amin. Ya, memberkati semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Eni sembuh sudah ya. Amin. Oma Florence, shalom. Puji Tuhan. Shalom. Ya, amin. Hadir lagi ya, Oma, besok. Baik, saya Baik. undur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Salam sehat. Amin.